Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Stiko Kuningan akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan lansia terhadap protokol kesehatan di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu tahun 2021. Adapun yang mau latar belakangi kenapa kami mengambil tentang kegiatan tersebut, itu di pertama, pandemi COVID-19 sudah berlangsung bahkan lebih dari 2 tahun. Hingga saat ini virus corona penyebab COVID-19 telah mengidentifikasi lebih dari 100.000 penduduk dunia dan sekitar 4.000 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Kematian yang paling banyak terjadi pada penderita COVID-19 yang berusia adalah 80 tahun atas, yang berprestasi mencapai 21,9%. Di Kecamatan Kertasmaya sendiri, itu termasuk dalam 5 kecamatan di Kabupaten Indramayu yang sebaran COVID-nya yang melaksanakan terjadi zona risiko tinggi. Itu berdasarkan Satgas COVID-19 Kabupaten Indramayu. Dan Kabupaten Indramayu sendiri merupakan yang berada di dalam level 4 di tahun 2020 pada bulan. Tujuan melaksanakan kami dari faktor tersebut adalah didapatkannya gambaran tentang kepatuhan lansia terhadap protokol kesehatan di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu tahun 2021. Tujuan khususnya mendapatkan gambaran tentang gambaran umum terhadap kepatuhan protokol kesehatan, mendapatkan gambaran tentang jenis kelamin dan kepatuhan protokol kesehatan, mendapatkan gambaran tentang pendidikan, mendapatkan gambaran pekerjaan, dan metode yang kami gunakan di dalam melaksanakan penelitian adalah yang pertama. Mohon maaf Bapak, lokasi di Desa Bapak Tenajar. Karbadi, mohon maaf. Ya, Bapak boleh tolong di-share screen ya biar para peserta bisa memperhatikan presentasi Bapak. Ya. Sudah nih, Bu. Ya, sudah. Terima kasih Bapak. Metode Monggo. yang digunakan itu adalah kita lokasi di Tenajar. Waktu penelitian kita laksanakan pada tanggal 26 Juni 2021. Metode yang digunakan adalah Michel metode dan kualitatif dan kuantitatif dengan survei. Sampel yang kita ambil adalah 50. Yang pesertanya adalah lansia dan menggunakan kuesioner. Dari hasil penelitian tadi, kami mendapatkan secara faktual pemerintah telah menerapkan operasi justisi berdasarkan ketentuan dalam instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 yang telah mengklaim bahwa upaya sosialisasi terus dilakukan, namun penilaian ini membuktikan bahwa sebagian besar lansia adalah 40% masih belum mendapatkan informasi tentang protokol kesehatan dan masih rendahnya sosialisasi perilaku kesehatan baik dalam upaya pencegahan di masa pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ini menurut kelompok umur lansia 30%, lansia 20%, dan lansia resti 8%. Ini membuktikan bahwa lansia memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan pada generasi muda dalam keluarga. Dengan hasil survei yang dilakukan pada Badan Pusat Penelitian atau Statistik pada periode 7 sampai 14 September 2020. Hasil penelitian juga menunjukkan pada jenis kelamin, ini perempuan lebih patuh terhadap protokol kesehatan, ya, itu dibanding dengan peneliti yang laki-laki. Ini buktikan dengan kepatuhan banyak dilakukan oleh responden perempuan, ini sebanyak 62% yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan lansia ini telah dilihat dari segi pendidikan terbanyak pada pendidikan SMP 91,7%. Ini berdasarkan Noto Atmojo tahun 2012 menjelaskan bahwa perilaku komponen pengetahuan sikap secara persensif dibentuk oleh adanya aspek kognitif, efektif, dan psikomotor, dan pengetahuan sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan lansia memiliki pemahaman kesehatan yang cukup
Hal ini membentuk persepsi yang baik terhadap adanya wabah COVID-19. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut jenis pekerjaan terbanyak adalah dagang, ini 11%. Berdasarkan penelitian, Fadila dan Bri tahun 2020 mengungkapkan hal serupa bahwa faktor sosial ekonomi berhubungan dengan kepatuhan masyarakat dan menjalankan protokol kesehatan. Hal ini sejalan dengan konsep yang dijelaskan oleh Kurniawati tahun 2011 bahwa health tip model kemungkinan individu untuk melakukan suatu tindakan pencegahan gantung pada dua hal, yaitu ancaman yang dirasakan dan keuntungan serta kerugian yang dipertimbangkan. Penelitian ini faktor restriksi mencakup prestasi lansia tentang kesehatan faktor imunitas, mencakup sosial ekonomi, kerjaan, faktor disability, mencakup informasi dan kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lansia patuh terhadap protokol kesehatan, itu sebesar 60%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Yanti dan Rahmawiyati tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan alasan lansia kenapa patuh terhadap protokol kesehatan. Ini karena mereka paham tentang pentingnya prokes selama pandemi COVID-19 itu 60%. Ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Indriati tahun 2000. Penelitiannya bahwa kesadaran diri merupakan faktor di dalam melakukan pekerjaan kaku, memakai masker dan mencuci tangan, atau yang kita kenal dalam 5M. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat lansia terhadap protokol kesehatan di Desa Tenajar sampai Kertasmaya, Kabupaten Indramayu tahun 2021 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian, dari 50 orang lansia terdapat kelompok umur di 60%, kelamin 62,5%, tiga perempuan yang patuh terhadap protokol kesehatan. Tingkat pendidikan 91%, jenis pekerjaan itu sebagian dagang, sosial ekonomi itu 60%. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan lansia terhadap kesehatan di Desa Tenajar, Kertasmaya, Kabupaten Indramayu tahun 2021, 60%. Lansia patuh terhadap protokol kesehatan. Saran yang kami berikan, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada lansia yang tidak patuh terhadap kesehatan, sehingga diharapkan lansia tersebut mampu mengikuti penyuluhan terkait tentang protokol kesehatan terhadap protokol kesehatan yang diadakan oleh pihak Puskesmas Kertasmaya, meningkatkan patuhan terhadap pencegahan COVID-19. Bagi petugas sendiri, agar terus melakukan sosialisasi, bangun masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tenajar, dalam hal ini kelompok lansia, guna menyadarkan masyarakat sebagai upaya pencegahan COVID-19. Bagi institusi pendidikan, agar terus mengembangkan model pendekatan implementasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Ini ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait kegiatan pada saat melaksanakan tentang prokes terhadap lansia di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Bila demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.